Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kuku Irang 77. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, para subscriber dan para pemula. Ini ada motor NMAX ya, tidak bisa di starter teman-teman. Ya, di starter tidak nyala, sementara kode-kode mil atau kerusakan di speedometer tidak ada. Ya, kita pencet-pencet tidak ada koneksi ya teman-teman. Sementara kita rem, ini lampu rem menyala teman-teman, berarti switchnya normal ya. Ya, ini switch rem hidup ya, dan ketika kita tekan tombol rem, tombol starternya itu bunyi cetik-cetik ya di bagian dekat aki, berarti switch starter atau bendiknya itu bekerja teman-teman. Ya, langsung saja kita fokuskan ke dinamo starternya ya teman-teman. Kita cek apakah setrumnya nyampe ke dinamo ya. Kita buka kabel besarnya yang warna merah teman-teman. Ya, kabel besar kita konsletkan ya, baut setrumnya dengan massa teman-teman. Ya, ini berarti dari bendik ya keluar setrum menuju ke dinamo ya. Permasalahannya berarti ada di dinamo starter teman-teman. Ya, kita lepas ya dudukan plastik tutup radiator ya, cover radiatornya kita lepas dulu agar memudahkan kita melepas dinamo starternya teman-teman. Ya, jadi tidak usah dibuka joknya ya, sangat ribet teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Ya, pakai kunci L yang lebih pendek nggak apa-apa. Ya, kita akan buka bautnya. Sebelumnya kita kasih tanda dulu ya teman-teman agar lebih cepat nanti perakitannya ya, pemasangannya. Kita buat garis ya, garis lurus agar nanti pemasangannya akan lebih cepat. Ya, kita lepas baut panjangnya ya, pengikat magnetnya. Gunakan tang saja yang bagus. Ya, ini kalau saya tangnya merek Deli ya, ini produknya bagus ya. Kemudian kita lepas baut panjangnya teman-teman. Ya, kita ketok sedikit agar keluar. Ya, seperti ini penampakannya teman-teman di dalamnya ya. Ya, ini terlihat cool brush atau arang sudah habis ya, arang dinamo starternya sudah habis teman-teman. Ya, nanti saya akan kasih tahu ya cara penggantian arangnya seperti apa agar lebih mudah dan praktis teman-teman. Ya, tidak akan setrumnya tidak sampai ya, pasti ini sampai. Ini pakai punya Jupiter Jet sama aja ya teman-teman. Kemudian kita akan sambung nanti di bagian yang cool brush yang ada setrumnya teman-teman. Kalau di bagian massa cukup kita baut saja, diganti dengan melepas baut teman-teman. Ya, untuk di bagian setrum ya, perhatikan teman-teman, ini tidak usah dilepas dari seng yang bagian bawahnya ya teman-teman ya. Itu akan mengakibatkan nanti patri kita tidak akan kuat untuk mematrinya, sehingga sering kejadian si setrum tuh nggak connect ya teman-teman. Ya, karena patriannya tidak kuat. Maka saya sarankan, kalau ini trik saya ya teman-teman, kita potong saja di ujung cool brushnya ya, di ujung arangnya. Kemudian kita sambung ya dengan arang yang baru. Kemudian kita kepang ya kabelnya, kabel serabutnya di bagian bawah dan bagian arang yang baru kita kepang. Kemudian setelah itu, setelah kuat, kita langsung langsung di solder teman-teman ya. Ya, seperti ini. Setelah kita sambung, kita akan lakukan solder ya agar lebih kuat ya. Kalau diikat-ikat pakai kabel lagi nanti tidak akan kuat kalau pas setrumnya sudah mulai lemah teman-teman. Ya, kemudian kita solder ya sambungan
kabelnya agar lebih kuat ya teman-teman, tidak akan kendor walaupun teraliri setrum yang sangat besar teman-teman. Ya, ini kalau cuman diikat saja ini kurang kuat ya, sering kejadian kabelnya nggak connect dan akibatnya starternya tidak bisa hidup teman-teman. Kemudian di bagian yang masak cukup kita baut ya seperti aslinya teman-teman. Tidak usah dipatri kalau bautnya tidak macet ya teman-teman. Tapi kalau bautnya macet ya sering terjadi di motor Karisma atau Supra 125 karena bautnya baut kecil ya teman-teman. Lebih kecil dari baut NMAX ini. Sering bautnya macet ketika mau dilepas. Itu bisa dilakukan cara dengan seperti di bagian yang ada setrumnya tadi ya teman-teman. Bisa dipatri, kemudian disambung dulu, kemudian dipatri teman-teman. Ya, ini di bagian dinamo starternya ya, di bagian angkernya kita akan lakukan cara agar cool brushnya atau arangnya awet ya teman-teman. Ya, caranya seperti ini. Kita masukkan ke bor, kemudian kita amplas di bagian tembaganya ya, di bagian kuningannya. Ya, ini agar nanti cool starter yang baru akan tidak cepat habis ya, karena nempelnya dia rata teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau masih kurang halus bisa dihaluskan kembali. Ya, tapi jangan terlalu terlena ya, nanti bisa tipis teman-teman. Ya, ini sudah cukup. Kemudian kita akan rakit ya teman-teman. Ya, kita akan pasang lagi pernya. Ya, usahakan gunakan per yang asli ya teman-teman. Yang asli bawaan motornya agar tidak terlalu menekan ya. Kalau terlalu manteng juga terlalu menekan, itu akan mengakibatkan cool starter cepat habis teman-teman. Ya, kita masukkan arangnya ya teman-teman, kemudian kita siapkan japitan. Ya, ini pakai japitan aki tapi pakai yang model kecil ya teman-teman. Ya, seperti ini kita japit. Kemudian di bagian setrum juga kita lakukan hal yang sama. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang angker dinamonya teman-teman. Ya, kita lepas japitannya, kemudian di bagian setrum ya harus diperhatikan ini jangan sampai kabelnya menempel ke masa atau ke bodi dinamonya teman-teman. Ya, setelah diputar terasa enteng, langsung kita kasih grease di bagian ujung angker dinamonya teman-teman. Ya, kita pasang magnetnya. Luruskan dengan garis yang telah kita buat tadi teman-teman. Ya, akan lebih mudah untuk perakitannya ya. Kemudian bautnya kita kasih grease agar lebih mudah nanti suatu saat kalau kita ganti arang dinamo starternya teman-teman. Ya, kasih grease dulu. Kasih gemuk, kemudian kita pasang. Ya, harus benar-benar kencang ya bautnya agar tidak kendor magnetnya, sehingga air tidak akan masuk ke dalam angker dinamo ya, karena ini berhadapan langsung dengan roda belakang teman-teman. Harus benar-benar kencang. Ya, kemudian sebelum dipasang ke motor kita akan cek dulu ya, kita akan tes pakai struman aki atau pakai aki juga bisa teman-teman. Ya, kita akan coba apakah sudah berputar dinamonya. Langsung saja kita cek. Ya, kabel min kita tempelkan ke bodi dan kabel setrum ke bagian kabel masuk ke dinamonya teman-teman.
Ya, ini sudah berputar ya teman-teman. Dinamonya sudah muter. Ya, sip. Nah, sehingga tidak ada kerjaan dua kali ya setelah kita cek. Nah, seperti ini. Langsung saja kita pasang di motor, dan ingat ini O-ringnya harus kita lepas ya, harus kita pasangkan ke dinamonya teman-teman. Jangan sampai posisi di dalam kemudian kita dorong dinamonya, O-ringnya bisa masuk ke dalam mesin ya teman-teman. Nanti akan bocor oli mesin keluar lewat dinamo starter. Ya, kita kencangkan lagi bautnya, baut L-nya, kemudian kabel soket dari bendiknya kita pasang kembali. Ya, langsung saja kita coba teman-teman. Ya, oke, ini sudah hidup ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya buat teman-teman yang telah menyimak video ini. Ya, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Bantu subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang mantap.